Baiklah, kita bertemu lagi di bagian yang kedua dengan materi yang masih sama tentang pola bilangan dan konfigurasi objek. Dan tujuan pembelajaran pada bagian yang kedua sebagai berikut. Nah, pada bagian yang pertama, kita telah belajar tentang konsep dari pola bilangan yang memiliki pengertian sebagai berikut. Dan yang perlu kalian pahami adalah ketika kita belajar tentang pola bilangan, kita harus mengetahui tentang pola atau aturan dari bilangan tersebut. Seperti pada contoh sebagai berikut. Oke, perhatikan. Di sini ada di sebuah pola bilangan atau barisan bilangan yang dimulai dari angka 3, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 15. Kalian diminta untuk mencari tahu tiga bilangan selanjutnya. Ya. Maka langkah yang pertama adalah kalian harus mencari dulu pola bilangannya. 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Nah, dari sini kalian akan mengetahui bahwa 3 ke 7 itu ditambah 4, 7 ke 11 juga ditambah 4, 11 ke 15 juga ditambah 4. Sehingga kalian bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari tahu bilangan setelah 15 maka harus ditambah dengan 4 juga. Hasilnya adalah 19. Kemudian bilangan setelah 19 juga harus ditambah 4 juga, yaitu 23. Kemudian bilangan selanjutnya juga harus ditambah 4 juga, yaitu 27. Setelah kita memahami tentang konsep dari pola bilangan, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pola bilangan yang sering kita temui. Selamat belajar. Coba perhatikan pola konfigurasi objek pada layar tersebut. Pada pola yang pertama terdapat satu lingkaran, pola yang kedua dapat 2, pola yang ketiga ada 3 lingkaran, pola yang keempat ada 4 lingkaran, pola yang kelima ada 5 lingkaran, dan seterusnya. Langkah yang selanjutnya adalah kalian bisa mengubahnya menjadi barisan bilangan. Ini adalah 1, ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalian bisa memahami bahwa ini adalah suatu barisan bilangan asli. Nah, untuk melanjutkan barisan bilangan asli sebenarnya sangat mudah sekali. Tinggal kalian menuliskan saja. Misalkan, berarti barisan bilangan asli adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, berarti setiap bilangan itu akan bertambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, dan seterusnya. Nah, sekarang coba perhatikan, kita mencoba untuk menyimpulkannya. Ya, misalkan pola ke-1 itu sama dengan 1 ya. Kita ngambil dari sini. Pola kedua itu sama dengan 2. Pola ketiga sama dengan 3. Pola keempat juga sama dengan 4. Pola kelima sama dengan 5. Jadi kalau ada pertanyaan pola ke 100, maka jawabannya kira-kira berapa? Jawabannya adalah 100. Jadi untuk rumus dari pola ke n dari suatu barisan bilangan asli adalah n.
Untuk selanjutnya kalian coba perhatikan di layar. Di sini ada pada pola yang pertama ada 2 buah lingkaran, pola yang kedua ada 4, pola yang ketiga ada 6, pola yang keempat ada 8, dan seterusnya ya. Nah, kalian coba untuk membuat barisan bilangannya menjadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, sehingga kalian bisa tulis barisan bilangan genap adalah barisan bilangan genap itu apa saja? 2, 4, 6, 8, setelah 8 adalah 10, setelah 10, 12, dan seterusnya. Nah, dari bilangan 2 ke 4 itu bertambah 2, dari 4 ke 6 juga bertambah 2, dari 6 ke 8 juga bertambah 2, dari 8 ke 10 juga bertambah 2, dari 10 ke 12 juga bertambah 2, sehingga kalian bisa menyimpulkan untuk bilangan-bilangan selanjutnya maka akan bertambah 2. Coba perhatikan ya, kita simpulkan. Pola pertama itu adalah 2, untuk pola yang kedua itu adalah 4, pola yang ketiga itu adalah 6, pola yang keempat itu adalah 8, pola yang kelima adalah 10. Nah, kita mencoba untuk menyimpulkan bahwa pada pola yang pertama itu hasil dari 2 kali 1, kemudian pada pola yang kedua adalah 2 kali 2, pada pola yang ketiga adalah 2 kali 3, kemudian pada pola yang keempat adalah 2 kali 4, pada pola yang kelima adalah 2 kali 5. Nah, bilangan-bilangan ini ya, kita ambil dari nomor polanya ya. Kemudian 2 adalah bilangan tetap. Sehingga untuk mencari pola yang ke 100, itu kita bisa simpulkan bahwa itu hasil dari 2 kali 100 sama dengan 200. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk pola yang ke n itu rumusnya adalah 2n. Selanjutnya perhatikan konfigurasi objek pada layar. Di sini ada satu lingkaran. Di sini ada 3 lingkaran, ini ada 5 lingkaran, ini ada 7 lingkaran, ini ada 9 lingkaran, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, maka ini merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya kita susun barisan bilangan ini menjadi barisan bilangan ganjil. Ya, berarti barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ya, ini merupakan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima, pola keenam, dan seterusnya. Sama, setiap pola bertambah 2 ya. Dari 3 ke 5 juga bertambah 2, dari 5 ke 7 juga bertambah 2, dari 7 ke 9 juga bertambah 2, dari 9 ke 11 juga bertambah 2. Jadi kalau kalian mau melanjutkan tinggal ditambah 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita coba simpulkan ya pola bilangan ganjil tersebut. Kita catat bahwa pola ke-1 itu adalah 1, pola kedua itu adalah 3, pola ketiga itu adalah 5, pola keempat itu 7, nah, pola ke-5 itu
9, dan seterusnya. Kita mencoba untuk mencari rumus dari pola bilangan ganjil. Oke, semuanya perhatikan bahwa pola bilangan ganjil itu adalah bilangan genap yang dikurang 1. Ya, ini adalah 2 dikurang 1, ini adalah 4 dikurang 1, ini adalah 6 dikurang 1, ini adalah 8 dikurang 1, ini adalah 10 dikurang 1, ya. Nah, perlu kalian ingat bahwa rumus dari bilangan genap, ya, bagian sini itu adalah 2 kali 1 dikurang 1. Nah, selanjutnya ini adalah 2 kali 2 dikurang 1. Kemudian ini adalah 2 kali 3 dikurang 1. Selanjutnya ini adalah 2 kali 4 dikurang 1. Ini 2 kali 5 dikurang 1, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari tahu, ya, misalkan pola ke-10 itu kita bisa mencari tahu jadinya 2 kali 10 dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi rumus dari pola ke n, suatu pola bilangan ganjil adalah 2n dikurang 1. Oke, selanjutnya kita perhatikan sekarang sudah berbeda, ya. Pada gambar di sini ada 1 lingkaran, di sini ada 4 lingkaran, di sini ada 9 lingkaran, di sini ada 16 lingkaran. Nah, kenapa ini dinamakan pola bilangan persegi? Ya, coba kita lihat, ya. Kalau kita kotak itu, ya, kita kotak. Ini jadinya sebuah persegi, ini juga kita kotak jadi sebuah persegi, ini kita kotak juga jadi sebuah persegi, ini kita kotak juga jadi sebuah persegi. Kenapa dinamakan persegi? Karena di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3, di sini 4, di sini 4. Jadi kalau kita lanjutkan, ya sudah, tinggal 5 sama 5, jadi berapa? Pola kelimanya adalah 25. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana merumuskan dari pola bilangan persegi. Ya, kita coba lihat pola bilangan perseginya, kita ubah menjadi 1, kemudian pola kedua adalah 4, pola ketiga adalah 9, pola keempat adalah 16, pola kelima adalah 25, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah pola bilangan persegi. Nah, maka kita bisa simpulkan, kita buat pola 1 sama dengan 1, pola 2 sama dengan 4, pola 3 sama dengan 9, pola keempat sama dengan 16, pola kelima sama dengan 25. Kalian perlu ingat, ya. Kalian perlu ingat bahwa luas persegi, ya, kita di sini luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka kita bisa membuatnya menjadi 1 kali 1, ini 2 kali 2, ini jadi 3 kali 3, ini 4 kali 4, ini 5 kali 5. Jadi kalau ada pertanyaan, pola ke-10 pada barisan bilangan persegi adalah 10 kali 10 sama dengan 100.
Jadi rumus pola bilangan persegi apa jadinya? Maka untuk pola Kn pada bilangan persegi adalah n kali n atau n kali n atau n kuadrat. Oke, selanjutnya seperti pada gambar ya. Di sini ada 2 lingkaran. Di sini ada 6 lingkaran. Di sini ada 12 lingkaran. Di sini ada 20 lingkaran. Nah, ini dinamakan pola persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena kalau kita kotak akan terlihat seperti persegi panjang ya. Ini. Nah ya, dan seterusnya, ini masih banyak sekali. Nah, ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini panjang, ini lebar, ini panjangnya, ini lebarnya, sehingga ini adalah suatu pola persegi panjang. Langkah selanjutnya adalah mengubah pola persegi panjang tersebut ya ke dalam barisan persegi panjang. Kita simpulkan menjadi 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Terus bagaimana kita mencari tahu rumus dari pola barisan persegi panjang? Maka perlu kalian ingat, karena persegi panjang itu banyak sekali modelnya. Yang perlu kalian ingat pertama adalah selisih ya, selisih antara panjang dan lebar. Panjang dikurangi lebar pada gambar itu adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya, karena nanti modelnya banyak sekali. Nah, kita coba buat polanya. Pola 1 itu adalah 2, pola 2 itu 6, pola 3 itu adalah 12, kemudian pola keempat itu sama dengan 20. Nah, kita akan mencoba untuk mencari tahu rumusnya. Oh, ini hasil dari 1 kali 2, ini hasil dari 2 kali 3, ini hasil dari 3 kali 4, ini hasil dari 4 kali 5. Jadi kalau ada pertanyaan pola ke 20, maka hasilnya adalah 20 dikali 21. Maka hasilnya adalah 420. Oke, perhatikan ya. Ini kita bisa ubah menjadi 1 kali 2, ini kita ubah menjadi 1 ditambah 1. Ini kita ubah menjadi 2 kali dalam kurung 2 ditambah 1. Kenapa kita tambah 1? Karena selisih panjang dan lebarnya adalah 1 ya. Kalau selisihnya 2, maka kita ubah menjadi tambah 2. Ini juga kita bisa ubah menjadi 3 kali 3 ditambah 1. Ini menjadi 4 kali 4 ditambah 1. Sehingga kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa pola Kn pada barisan bilangan persegi panjang rumusnya adalah n kali dalam kurung n ditambah, dikasih warna berbeda ya, 1, karena tergantung dari selisih panjang dan lebar. Jadi kalau misalkan selisih panjang dan lebarnya berubah menjadi 2, maka rumusnya juga berubah menjadi n
kali dalam kurung N ditambah 2 ya, jika selisihnya 2.